Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Indah Saputri. Saya adalah tutor sejarah paket C di SPNF SKB Bengkulu Tengah. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai silang budaya lokal dan Hindu Buddha. Ini terdapat di modul 3. Di akhir pertemuan nanti akan ada tugas. Langsung saja kita masuk ke materi. Semenjak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, termasuk juga pendidikan. Jadi telah ada himbauan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah peserta didik masing-masing. Dan para tutor dapat melakukan proses pembelajaran melalui media daring atau online. Jadi pada bab ini kita akan membahas mengenai silang budaya lokal dan Hindu Buddha. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dengan komoditasnya yang dibutuhkan menyebabkan Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan yang banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara. Salah satunya adalah India. Hubungan dagang antara orang-orang Indonesia dan India telah membuka celah untuk masuknya pengaruh budaya di Indonesia. Berbicara mengenai budaya dan agama Hindu-Buddha, maka pandangan kita tidak terlepas dari peradaban lembah Sungai Indus di India. Wilayah ini sudah sejak dulu telah menjadi tempat lahirnya peradaban, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di wilayah India mulai berkembang budaya dan agama Hindu. Beberapa waktu kemudian di India pula lahir budaya dan agama Buddha. Dari India ini kemudian budaya dan agama Hindu-Buddha mulai menyebar ke berbagai tempat, termasuk di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan merupakan satu proses percampuran di antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya, sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Kebudayaan yang menjadi hasil percampuran tersebut masing-masing tidak kehilangan ciri khas kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat berakulturasi tiap-tiap kebudayaan harus seimbang. Begitu pula untuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan lokal asli Indonesia. Baiklah, kita langsung masuk contoh-contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan lokal asli Indonesia. Yang pertama, akulturasi seni rupa dan seni ukir. Adanya pengaruh dari India tentu saja membawa perkembangan di dalam berbagai bidang seni rupa ukir maupun pahat. Ukir atau relief yang dipahat di bagian dinding candi merupakan pahatan riwayat Sang Buddha. Bisa dilihat di sini kita contohkan ukir atau relief pahatan di Candi Borobudur. Kemudian yang kedua, akulturasi seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya adalah bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal asli Indonesia. Di sini bangunan pada candi di Indonesia pada umumnya berbentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal asli Indonesia. Bisa kita lihat di Candi Borobudur, di sini juga ada perwujudan patung Buddha atau dewa, atau bisa disebut dengan dewa. Kemudian di Prambanan juga ada perwujudan patung. Bentuk candi di Indonesia ini
sendirinya pada hakikatnya merupakan punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. Kemudian yang ketiga, akulturasi seni aksara dan seni sastra. Seni sastra pada masa itu berupa puisi dan prosa, misalnya berbentuk kitab dan bentuk wiracerita. Wiracerita di sini maksudnya cerita-cerita para pahlawan pada zaman Hindu-Buddha. Ya, dan itu yang sangat populer. Misalnya cerita tentang Mahabharata yang bersumber dari Ramayana. Ini contoh kitab-kitab atau wiracerita pada zaman dahulu. Yang keempat, akulturasi seni pertunjukan. Gamelan, ini ada contohnya gamelan. Gamelan adalah salah satu instrumen di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh Indonesia sebelum unsur-unsur budaya India masuk. Selama berabad-abad, gamelan telah mengalami perkembangan dengan masuknya unsur budaya baru, baik pada segi bentuk maupun kualitasnya. Ini berarti akulturasi seni pertunjukan, contohnya seperti pertunjukan gamelan. Kemudian, akulturasi sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, masyarakat Indonesia sudah mengenali adanya simbol-simbol yang bermakna filosofi. Masyarakat Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofi, misalnya ada orang yang meninggal ditandai dengan bendera kuning di depan rumahnya. Jika simbol kepercayaan pada masyarakat Buddha adalah bunga lotus yang dianggap sebagai tanda pencerahan. Ini di sini bisa kita lihat gambarnya. Contoh dari bunga lotus tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kepada semua warga belajar, selamat menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.